Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Niki. Ini pelanggan pertama nih, penglaris. Apa pertama? Seger-seger semuanya tuh Mbak. Ya nih, Tinggal apa dipilih-pilih. ya jadi pilih? Iya, seger-seger semua ada. Tahunya. Wah, gawat nih. Dan, Dia kesini ini tempenya lagi. baru Wah, nggak nih? berabe urusan nih. Mbak. Aduh, kayaknya tiba-tiba nih harus tutup nih saya nih. Hah? Kan belum beli. Takut kayaknya mau hujan nih. Iya. Oh, udah ayo layanin dulu cepetan. Kenapa sih, Dan? Kok kayaknya panik gitu sih, Dan? Oh, aku tahu. Pasti kau males kan ngelayanin dia? Makanya kamu tuh ngelayanin aku aja. Ini apaan sih lo datang-datang? Rese banget. Gue yang nyampe sini duluan. Jadi Dani layanin gue. Kamu harus ngelayanin aku duluan, Dan. Enggak. Ayo Dani layanin saya dulu. Oh, enggak. Dan, ayo. Oh, enggak bisa. Dani harus ngelayanin aku duluan. Sabar. Tenang, Mbak Niki, Mbak Raisa. Semua pasti saya layanin dengan sebaik-baiknya ya. Sayurannya juga masih banyak itu. Nanti kalau kurang, kita ngambil di kebun ya. Enggak bisa. Pokoknya Dani harus ngelayanin aku duluan. Enggak. Ayo, aku duluan. Lepas. Kamu yang ngelepas duluan. Aduh, udah cukup. Lepasin. Emang saya dodol condet apa? Lepas. Ada. Sebelin banget tau gak lo? Akhirnya ketangkep basah kan? Ini kalian ngapain berdua-duaan di sini? Kamu jangan salah paham dulu ya. Aku tuh kesini mau bantuin Mas Timo untuk bikin kejutan buat kamu. Iya sayang, kamu jangan salah paham ya. Kita nggak ada apa-apa kok, beneran deh. Udah mas, cukup mas. Aku tuh udah gak tahan sama kalian berdua. Selama ini kalian sering kan ketemuan? Aku udah gak tahan mas sama kamu. Aku mau cerai. Tapi sayang maafin aku ya. Aku bisa Enggak. Aku gak bisa maafin kamu mas. Kamu udah hianatin aku. Mendingan sekarang kalian pergi. Pergi! Gak usah ada di sini lagi. Tinggalin rumah ini. Kamu ngapain di sini? Udah pergi. Apa sih? Kamu tuh ya, perempuan yang nggak punya value. Pantas aja ditinggalin. Kurang ajar ya. Kamu tuh yang ajar. Udah. Mau berantem sih boleh. Tapi sayuran saya jadi hancurin begini. Aduh, bangkrut tadi. Bangkrut dah gua dah. Ya Allah. Mainkan. Bentar. Gua kasih tahu. Lu diam di sini. Mari. Lu dikatain sama dia, lu nggak tahu diri. Lu dibilang sama dia. Katanya pakai pesugihan. 1, 2, 3. Berantem. Mulai. Bener-bener kamu ya. Terus. Waalaikumsalam. Kamu kenapa kok cemburu gitu? Hah? Kamu tahu nggak sih Mas? Aku tuh lagi kesel banget Mas sama Niki. Niki itu bener-bener keterlaluan. Aku lagi enak-enak antri sayur, tiba-tiba dia nyelak datang gitu aja. Dan kamu tahu nggak sih Mas? Omongan dia itu nyelekit banget Mas. Sakit aku dengernya. Ujung-ujungnya dia nyerang aku pakai sayur. Dan kamu tahu kan Mas, kalau dia ngeliat orang, udah kayak mau makan aku. Gitu ya. Ya udah, kamu nggak usah ladenin dia. Semakin kamu ladenin dia, dia bakal semakin puas. Mas, kamu kok kayaknya belain dia ya Mas? Kamu tuh nggak ada peduli-pedulinya sama aku. Bukan gitu sayang, tapi Tapi apa? Jangan-jangan kamu masih punya perasaan ya sama mantan kamu? sayang, kamu tuh mikirnya kejauhan. Aku justru peduli sama kamu, makanya aku kasih saran sama kamu. Alah, awas aja ya Mas ya. Kalau sampai kamu masih ngarepin dia. Aku diem aja lah. Mau gimana pun, posisiku selalu serba salah. Apalagi aku nggak bisa ngasih biaya hidup yang sesuai ekspektasi Raisa selama ini. Kasihan papa. Papa makin jadi sasaran kemarahan mama. Nah, ayo dicoba aja nggak apa-apa. Ini boleh kok dicobain testernya nih, tonernya. Wanginya juga enak loh, Bu.
Dia pakai ekstrak mawar. Kayaknya tonernya bagus nih. Tapi kalau yang buat kulit kering apa? Ini bisa, Bu. Ini bisa? Ini kan tulisannya untuk semua jenis kulit. Kan toner dipakainya sebelum pakai serum sama pelembab gitu kan, supaya lebih nyerap. Jadi tonernya ini yang saya jual semuanya bisa buat semua jenis kulit. Mau kering, berminyak, berjerawat, aman. Wah, hebat banget sih kamu, Nik. Tahu aja produk ginian. Jadi kan saya seneng belinya, ya? Iya dong, Bu. Kita mah jadi perempuan zaman sekarang harus sadar diri, perawatan biar cantik, sadar diri, jangan jadi beban suami. Ih, saya mah kalau nanti mau nikah lagi, saya mau tetap kerja kayak gini, cari duit sendiri biar mandiri, jadi nggak ngerepotin. Apalagi kalau suaminya tuh gajinya pas-pasan. Kurang ajar. Ternyata dia emang sengaja nyindir aku. Kalau aku ke situ pasti mereka bakal ngejek aku. Saya itu paling benci ya sama cewek yang sok cantik, pengen perawatan, tapi beli skincare aja nungguin duit laki. Ih, enggak banget ya. Selama ini udah terlalu banyak hal yang aku pikirin dan aku laluin buat menggali masa lalu aku. Bahkan aku udah ngelibatin yang lain sampai mereka kerepotan. Cuma sampai sekarang, aku malah gak nemuin apapun di kampung Cigaluh yang asli berada. Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam. Ri. Ada apa, Ri? Saya baru dapat info. Dulu ada bekas perkebunan besar yang sekarang jadi Cigaluh. Dan saya yakin banget itu persis seperti yang Pak Sabto bilang. Saya udah ngomong ke Malik, tapi dia masih ada urusan. Kalau emang kamu mau kesana, saya bisa antar. Jujur aku udah nyerah, Ri. Aku udah capek kalau harus nyari-nyari lagi, Ri. Aku juga gak mau nyita banyak waktu kalian. Aku capek kalau terus-terusan harus ngerepotin kalian. Aku ngerasa beban. Kayaknya emang waktunya untuk nyerah aja kali ya. Astagfirullah, Tante Niki. Mbak Niki? Bentar, ayo. Tante Niki nggak apa-apa. Iya, tadi ada kucing lewat. Saya menghindar malah jatuh. Tante Niki mau aku antar ke klinik aja biar diperiksa. Enggak apa-apa. Ini cuma nyeri doang kok. Enggak apa-apa. Ya udah, tapi tetap saya antar pulang ya, biar aman di jalan. Emangnya nggak ngerepotin? Di, ini sih kalau dipaksain nyala takutnya malah bahaya kalau dipakai, Di. Ya udah Bang, nggak apa-apa. Biar aku dorong aja sampai rumah Tante Niki. Nggak apa-apa, Di. Enggak kok Tante. Maaf banget kita nggak bisa nemenin buat kantor. Karena saya sama Malik ada rapat di rumah Pak RT. Nggak apa-apa kok Bang, biar aku sendiri aja. Jadi Tante, kita jalan sekarang. Makasih ya, Di. Iya kok Bang, aman. Ardi tuh anaknya baik banget ya, Ri. Dia padahal tahu loh kalau ibunya tuh musuhnya Mbak Niki. Tapi dia cuma mikirin buat bantuin orang lain aja. Semoga aja karena ada Ardi, Mbak Raisa sama Mbak Niki bisa jadi akur ya. Tante Niki masih kuat kan? Masih aman. Makasih Ardi. Mau bantuin Tante dorongin motor. Nanti Tante kasih uang jajan deh. Nggak usah Tan. Saya bantuin karena nggak tega ngeliat Tante jatuh dari motor. Bukannya mau dapat imbalan. Kenapa anaknya Resya itu sama si Niki ya bantuin Niki? Iya ya. Padahal kan
Dia tahu kalau mamanya itu gak suka banget sama si Niki. Atau jangan-jangan Niki sengaja buat disuruh-suruh. Wah, gak bisa dibiarin nih. Berita kayak gini haram hukumnya kalau disimpan. Gimana kalau kita kasih tahu mamanya? Ayo, kasih tahu aja yuk. Iya, Ke rumah dia. Daripada mana? Padaan ditanyain juga. Kita mau ke rumah Rasya. Tuh anaknya sama si Niki. Pasti disuruh-suruh terus sama Niki. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu jangan asal nuduh kayak gitu, tahu? Iya kali. Tetap aja, Mai, kita harus kasih tahu orang tuanya. Niki sama Raisa itu kan nggak akur. Positif, nah kalau kita kasih tahu si Raisa kelakuan si Ardi sama si Niki, atunya siapa tahu hati nate luluh gitu. Jadi henteu dijadikan genjatan senjata gitu buat si Niki, bener tuh. Jadi kita samperin aja nyok. Ayo. Ada yang hot. Ada apa sih, Bu? Udah heboh aja sih. Tadi kita entung lihat si Ardi. Dia dorong-dorong motor di sini Ki Bugono. Bener pisan eta teh. Ardi ngelakuin itu. Saya tuh curiganya si Niki sengaja buat deketin anak kamu. Buat disuruh-suruh. Apa jangan-jangan si Ardi sengaja ya deketin si Niki? Kamu nggak kasar kan sama anak kamu? Takutnya dia lebih nyaman sama orang lain. Kamu teh galak ya sama si Ardi? Waalaikumsalam. Ardi, dari mana kamu? Aku habis sholat asar di musola, Mah. Jangan bohong. Mama udah denger ya apa yang udah kamu lakuin barusan? Mama tahu kalau aku bantuin Tante Niki. Tante kamu bilang. Sakrap itu kamu sama dia. Kalau Niki itu musuhnya Mama, ngapain kamu bantuin dia? Astagfirullah. Mah, jangan salah paham. Tadi tuh Tante Niki jatuh dari motor, sampai motornya rusak. Terus kakinya keseleo. Makanya aku anterin pulang. Mau dia jungkir balik kek? Mau dia ngejengkak kayak itu urusan dia. Ngapain sih kamu pakai bantuin dia? Nggak usah kamu sok-sok jadi pahlawan ya. Yang ujung-ujungnya kamu itu dimanfaatin untuk menyerang Mama. Gue rasa kita salah nih ngaduin tuh bocah. Kan kesianan dia amuk emaknya. Golok banget. Astaga, ada apa sih ini rame-rame? Kamu yang sabar dong. Kenapa kamu marahin dia di depan umum, ah? Ibu-ibu, maaf ya. Tolong bubar sebentar, ini masalah keluarga. Tolong ya. Bubar lama, nggak nape. Misi ya? Iya. Iya. Ada apa sih, hah? Mah, Mama tuh kalau lagi kesel, kelihatan banget tau, Mah. Apalagi kalau nyangkut soal Tante Niki. Ya makanya kamu itu nggak usah ikut campur, nggak usah deket-deket sama dia. Kenapa nggak Mama aja yang berhenti ribut sama Tante Niki? Aku tuh capek lihat Mama marah-marah terus. Kamu mau jadi anak durhaka? Iya. Udah, cukup. Udah, Ardi, kamu masuk ke dalam. Gak baik bikin orang tua marah. Ayo, masuk ke dalam. Kenapa sih? Masalahnya apa? Mas, pokoknya sekarang aku pengen jualan. Aku mau jualan apa aja kek. Pokoknya aku mau jualan skincare atau menjadi reseller kayak apa kek. Aku nggak mau kalah sama Niki. Jangan sampai kalau Niki menganggap aku cuma nyusahin kamu aja. Astaga, Raisa, kamu kenapa sih jadi impulsif kayak gini, hah? Padahal aku tuh nggak masalah kalau kamu jadi ibu rumah tangga biasa. Halah, kayak kamu tuh bisa ngasih aku banyak uang aja sih, Mas. Hah? Masih bagus ya, Mas, aku masih mau kerja. Nggak nyuruh kamu untuk nyari uang tambahan. Kalau udah gini, aku nggak mungkin debat sama Raisa. Yang ada, dia bakal tambah ngamuk. Kasihan Ardi kalau lihat aku sama mamanya marah-marahan terus. Apa? Nggak bisa ngomong kan? Ibu-ibu, ya. Bu, saya punya skincare baru, Bu. Ibu mau coba nggak? Ini good quality, Bu, bagus banget loh. Oh, ya, sebentar ya, Bu. Nih, Bu. Loh, ini kok produknya sama yang dijual sama Niki? Masa sih, Bu? Iya. Tapi, Bu, yang namanya reseller itu
itu kan produknya nggak bikin sendiri ya. Ya jadi kalau ada kemiripan sedikit-sedikit sih sebenarnya nggak apa-apa sih Bu. Tapi ini barangnya bagus loh Bu. Dicoba deh. Itu kok Mbak Raisa jualan produk yang sama kayak Mbak Niki ya? Parah banget nih. Lo niru jualan gue ya? Siapa yang niru? Heh, yang jadi reseller itu kan bisa semua orang ya. Dan itu kan juga bukan produknya kamu. Ya tapi warga di sini tuh udah tahu. Ibu tahu kan kalau saya jualan ini? Iya benar. Ini mah udah jelas banget lo ngikut-ngikut jualan gue. Harusnya lo sadar, lo tuh ngikutin gue tuh berlebihan. Kayak lo harus konsultasi deh ke rumah sakit jiwa. Besok-besok kamu jangan ngikutin aku lagi ya. Pokoknya aku duluan yang jualan. Orang jelas gue yang jualan duluan. Dari mana? Saya duluan kan Bu, dari tadi yang jualan. Udah duluan. Tapi cara gue. Iya, udah. Iya, tapi ini loh. Masa dia ngikut dagangan aku? Iya, tapi namanya jualan kan bebas apa aja, Mbak. Siapapun bisa jualan yang sama. Udah nggak usah pakai emosi. Kenapa kamu, hah? Apa kamu? Udah jangan ribut lagi. Astagfirullahaladzim. Hai. Tadi kamu kenapa? Kok kamu mendadak lemes kayak gitu? Tadi aku tuh cuman Cuma bisa istighfar kalau ngeliat Mbak Niki sama Mbak Raisa berantem kayak gitu. kayaknya aku harus ke Cigaluh deh sekarang. Maksudnya, kok tiba-tiba kamu bahas Cigaluh? Lik, aku nggak bisa jelasin sekarang. Tapi nanti pasti aku bakal jelasin. Kalian berdua tolong jagain dan temenin Aini ya. Aku soalnya masih harus ketemu sama donatur. Kalau gitu biar aku temenin ya. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kamu jaga diri ya. Aku duluan. Emang bener-bener tuh ya, gila tuh dua perempuan, Mbak Niki sama Mbak Raisa. Gara-gara mereka berdua berantem tuh, dagangan saya hancur obrak-abrik. Lu ngedumel aja Dan. Udah kayak nenek-nenek kehilangan itu, yang ganjalan bibir. Udah ikhlasin aja, rezeki itu kagak ketuker Dan. Ada nih. Kita juga sebenarnya namanya nyesel atunya udah etang ngelaporin si Ardi ke si Raisa kalau si Ardi teh bantuin si Niki. Pan akhir nama si Ardi teh kena omel sama si Raisa. Niki, mari lu. Roman-romannya tuh muka, manyun aja ngapa lu? Tahu, bener-bener tuh perempuan. Sekarang dia ikutan bisnis skincare kayak saya. Ngapain sih harus ikut-ikutan? Kalau saran iputnya, mendingan kamu teh cari bisnis yang lain gitu. Kan wawasan kamu teh lebih luas gitunya, jadi pasti banyak bisnis yang lain. Bukannya gitu Bu Iput. Ini kan saya ngebangunnya lama bisnisnya. Masa mulai dari nol? Harusnya dialah yang ganti. Gak usah takut rezeki bakal hilang. Hah? Tenang aja. Kalau emang Mbak Niki mau masih pertahanin tuh bisnis skincare, improvisasi jualannya yang lain gitu, tambahin maksudnya. Jual parfum, kosmetik, atau apa gitu, biar beda dari yang lain. Tuh, benar apa kata Dani. Tumben-tumbenan otak lu longcer ya. Ih, kalau kata gua man ya, pangsa pasar dari produk lu itu emang udah banyak. Iya pan? Perempuan itu kagak tua, kagak muda, emang pengen perawatan, gue pengen cakep. Apa gimana kalau Iput aja yang jadi modelnya, ntar lu bikin apa begono, iya kan? Iput jadi model dengan senang hati, atunya sok dibantuan, dipromosikan ku Iput mah tenang wae. Mereka bener juga ya. Kayaknya aku harus jual sesuatu yang baru nih. Aku tahu ngejual apa. Kalau dari areanya sih
Ini Cigalo yang aku maksud, Ay. Tapi sekarang kita nyari kemana lagi, Ri? Aku sih ngerasanya ini kayak yang udah-udah. Aku yakin di sini tempatnya. Tapi kok perasaan saya jadi nggak enak gini. Kita tuh sebenarnya kurang bukti, tau. Kita datang ke tempat yang bener kok. Insya Allah. Kalau gitu biar aku cek sekitar dulu ya. Astagfirullahaladzim, Bapak. Kalian siapa? Mau apa kemari? Maaf, Pak. Tadi kami kaget, kami nggak dengar sama sekali Bapak datang dari belakang. Iya, Pak. Saya juga minta maaf. Kita kesini bermaksud mau tanya. Ada nggak ya orang tua di sini yang pernah kehilangan anaknya? Tepatnya nama anaknya itu Ratna. Ikut saya. Ada hal yang harus kalian ketahui. Ini debunya parah banget. Bau lembabnya juga kecium banget di sini. Ini nggak ada yang tinggal di sini, Pak. Mungkin yang kalian cari ada di situ. Hai. Kayaknya ini bener rumah keluarganya deh. Di dalam surat ini berisi kalau ini curhatan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan anaknya yang hilang itu bernama Ratna. Padahal dia tuh bersusah payah untuk nyari Ratna kemana-mana. Tapi gak ada hasil. Dia mewariskan segalanya untuk anaknya. Tapi di situ ada hubungannya nggak ya sama nenek misterius yang suka gangguin kamu? Di dalam suratnya terisi, kutukan nenek Sampar telah menghabisi banyak anggota kita Ratna. Sehingga Ratna harus diselamatkan dengan cara dibuang jauh dari keluarganya. Cerita ini mirip banget sama yang dibilang sama Pak Sabto. Apa jangan-jangan aku? Bapak-bapak yang tadi kemana? Ini kita dikunciin sama bapak tadi. Apa jangan-jangan dia punya niat jahat sama kita ya? Kenapa dia ada di sini? Ri. Kita harus hati-hati. Nenek Sampar! Keluar! Jangan cari pengecut! Ini! Jualan kosmetik ini, saya yakin Ibu akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Apalagi produk kami lagi viral, Bu. Aku bakal usaha keras biar Raisa nggak bisa lagi ganggu usahaku. Mbak, tapi inget ya pesan saya, kalau ada warga di kampung sini yang mau jadi reseller juga, udah tolak aja. Biar saya aja gitu yang jadi reseller, ya. Baik, Mbak. Itu bisa diatur. Setelah ini usahaku pasti makin sukses dan aku bakal makin kaya. Tunggu aja lo Raisa, gua bakal habis-habisan ngehina lo. Si Niki mulai nambah varian jualan nih. Aku nggak bisa diem aja.
aku harus jual kosmetik yang sama. Tapi kali ini aku akan cari merek yang beda. Variannya aja yang sama. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Saya pamit ya. Iya. Mbak, saya bisa nggak kalau mau jualan untuk skincare yang sama? Aduh, maaf Mbak. Saya nggak bisa buka reseller lagi kalau lokasi dan tempatnya sama. Mbak tenang aja. Nanti untuk nama brandnya bakalan saya ganti. Justru keuntungan loh buat Mbak kalau bisa jual untuk 2 reseller sekaligus. Bahkan nggak perlu takut double. Iya deh Mbak, nanti kita atur ya. Kalau gitu saya minta kontak nomornya aja. Boleh Mbak, catat ya Mbak. Raisya. Makasih ya Mbak. Nanti kita hubung-hubungan, nanti barang saya antar ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama, saya pamit ya. Iya. Kita harus samperin Aini lagi. Hai. Ri, sekarang aku jadi tahu kenapa nenek Sampar itu ngincar aku. Karena satu-satunya orang yang bisa musnahin dia itu cuma aku. Makanya dia bikin aku jadi celaka, ketakutan, karena dia tahu aku masih hidup. Iya, tapi rencana kamu ke depannya gimana? Aku punya kepikiran kalau musnahin dia. Cuma sampai sekarang aku nggak tahu caranya gimana aku bisa musnahin. Pasti butuh proses buat cari tahu. Hai. Kita bakal selalu ada buat kamu. Kita pasti bisa nyelesain ini semua bareng-bareng kok. Kita cari caranya sama-sama ya. Enggak, ini terlalu berat, Ri. Aku nggak mau orang-orang yang ada di dekat aku tuh jadi celaka gara-gara masalah aku. Hai, aku nggak bakal ngebiarin kamu lakuin ini semua sendirian. Tolong izinin kami buat bantuin kamu. Makasih ya. Aku ngerasa beruntung karena punya kalian di sisi aku. Sama-sama ya. Sekarang udah semakin gelap. Kita balik ke yayasan ya. Yuk. Beli aja langsung sama saya. Ini tuh aman, produknya sudah BPOM, harga lebih murah daripada harga store. Ya. Emang lo gak ada kapok-kapoknya, Sa? Ini maksudnya apa nih? Jualan kayak gini? Lo ikut-ikutan gua kan? Niki, ini maksudnya apa sih? Gimana sih? Saya kan juga jualan skincare. Ini malah diikutin. Bentar deh. Kamu itu udah jualan apa emang baru mau jualan sih? Soalnya dari tadi aku udah promosiin loh ke warga. Halo, kehelah atunya. Kita teh malah baru taunya kalau sini kita jualan kosmetik juga gitu. Tapi kan yang duluan promosi teh eta si Raisa. Jangan-jangan kamu tuh nggak mau kalah ya sama aku? Sembarangan. Sekarang kamu kasih tahu. Kamu ngambilnya di mana nih? Bisa sama gini. Kamu tuh aneh banget ya. Masa mau tahu rahasia dapur aku sih? Kamu tuh kayak terobsesi banget ya. Kurang ajar banget ya jadi orang. Justru kamu yang kurang ajar. Udah, cukup ya Mbak Niki, Mbak Raisa. Udah bisa nggak sih sehari kagak berantem? Hah? Lagian ini kan kosmetik beda merek. Jadi nggak masalah. Jualin aja ke orang-orang gitu. Terserah orang mau milih yang mana. Oh ya nggak bisa dong. Kan saya duluan yang jualan. Jika manusia tidak bisa diharap, mintalah pada yang gaib. Suara siapa barusan? Kalau Raisa emang gak bisa dikasih peringatan, apa aku perlu melibatkan ilmu hitam ya biar bisa jerak? Siapapun yang berbisik ke aku barusan, kamu benar. Aku akan lakuin berbagai macam cara biar bisa balas penghinaan Niki dan juga bikin warga tetap beli jualanku.
Jadi gitu ceritanya, Mai. Karena aku jadi tahu asal-usul keluarga aku. Terutama juga Nenek Sampar. Astagfirullahaladzim, Ai. Aku benar-benar gak nyangka loh kalau ternyata ceritanya tuh setragis itu. Tapi apapun faktanya, itu gak akan ngubah kalau aku, Malik, sama Fahri itu sesayang itu sama kamu. Dan Bu Nurul juga kayak gitu. Pokoknya Aini akan selalu jadi anak kesayangan Bu Nurul. Ya, Mai, makasih ya. Sekarang aku harus cari cara sih. Gimana caranya aku bisa musnahin Nenek Sampar itu. Mai, aku gak mau ngelibatin kamu. Karena perjalanan ini pasti bakal semakin sulit, Mai. Semakin ke depan, semakin sulit banget untuk dihadapin. Aku gak mau kalian sampai kenapa-napa. Iya, aku paham. Kita semua kan udah terlatih kalau soal hal-hal yang mistis kayak gitu. Dan pokoknya kita akan bantu. Mau sesusah apapun itu, mau medannya sesulit apapun, kita ada buat kamu. Sialan tuh perempuan. Udah ngambil Mas Timo dari aku. Sekarang usaha aku juga mau dihancurin. Pasti ikut-ikutan mulu. Masih merinding sih. Ampun, jangan sakitin saya. Ampun. Siapa yang akan menyakiti kamu? Justru aku ingin membantumu. Karena aku tahu yang kamu butuhkan. Maksudnya? Oh, kamu ingin membalas dendam kan? Pada orang yang sudah merebut suamimu. Dan kamu ingin usahamu maju lebih dari dia. Iya kan? Kok Nenek bisa tahu? Aku adalah sang gaib. Jadi aku tahu kegundahan manusia sepertimu. Aku bisa membantumu. Tapi ada syaratnya. Jika manusia tidak bisa diharapkan, maka mintalah kepada yang gaib. Suara nenek ini mirip sama suara yang tadi. Emang syaratnya apa? Kamu harus mengasuh anak gerandong dan menganggap anak gerandong itu anak kandungmu sendiri. Saya harus ngasuh anak setan. Terserah. Kamu mau menyebutnya apa? Tapi kalau kamu bersedia, kamu harus melakukan ritual nanti malam. Setelah mendapatkan, kamu harus mengasuh dia, mengurus dia, dan memberi makan anak gerandong. Jadi anak gerandongnya harus dicari dulu, Nek. Gimana caranya saya bisa nemuin? Aku akan membantumu mencarinya nanti malam. Oke. Biar saya bisa balas dendam sama perempuan sialan itu. Dan saya bisa kaya raya. Mbah, saya mau minta tolong bantuan Mbah lagi nih. Laki-laki mana lagi yang mau kau pikat dengan susuk itu? Apa kamu sudah bosan dengan laki-laki yang bernama Timo itu? Bukan itu sih Mbah. Sekarang tuh aku pengen jualan kosmetik aku itu laku. Aku mau ngalahin saingan aku. Ada pesugihan yang cocok buat kamu. Kamu harus mengasuh bocah beraja. Bocah beraja? Ya. Bocah yang kulitnya berwarna hitam legam seperti arang. Tapi apabila dia beraksi, tubuhnya akan berwarna merah dan panas seperti lava. Maksudnya, aku harus mengasuh anak setan. Terus, aku harus ngapain sih, Mbah? Setiap malam, kamu harus keloni dia. Biar dia senang dan mau membantu menyelesaikan urusanmu.
Duh, kenapa harus ngelonin anak setan segala sih? Ardi aja dari kecil jarang aku klonin. Tapi kalau emang ini satu-satunya cara buat kaya dan nginjek-nginjek Niki, apa boleh buat? Oke mbak, aku bersedia. Panas banget sih di kamar gara-gara ada bocah ini. Masa iya sih tiap malam aku harus kegerahan kayak gini? Tapi aku gak boleh ngeluh. Aku harus lakuin ini supaya bisa selalu unggul dari Niki. Kebakaran! Hah? Kebakaran! Kamu tuh bisa gak sih? Gak usah lari-lari kayak tadi. Kalau kamu kena kasur, kena barang-barang yang bisa kebakar, rumah saya itu bisa kebakaran. Mama marah sama siapa ya? Mah? Mah? Untung aja pintunya udah aku kunci dari tadi. Mama lagi ngobrol sama siapa? Enggak sayang. Mama lagi telepon. Kamu tidur aja ya. Gak ada kopi apa nih? Ngantuk juga. Makan dulu, kayak orang kebanyakan beban hidup. Biar ada energinya apa nih? Gak siput mamu ngomong atuh, sora gengs beaki. Gua kasih tahu lo biar kagak keberatan beban hidup. Lu pakai rumus Newton. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, babang-babang. Mari. Ini pada kenapa kok mukanya lemes banget gitu? Kan lu tahu, gua aja yang ras terkuat di bumi ini ya. Sampai lelah, gua kadang-kadang mikir apa gua ganti profesi aja begono ngadepin bocah dua no. Astagfirullahaladzim, kelakuannya minus banget dah. Bener eta teh. Kenapa atunya masalah mereka teh untuk beres-beres? Asli, tiap hari ini gue udah capek nih, Lek. Ngemisahin mereka berdua berantem mulu. Tiap hari ada aja gebrakannya, heran gue. Lagian gua kagak habis pikir begono bang. Emang kagak ada profesi lain. Nih, hari ini yang ini ngikutin yang ono. Besoknya begono lagi, yang ini ngikutin yang eno. Apa capek gua dibikin mumet pala gua set dah. Ya, tapi kan dari yang udah-udah kita udah biasa ngadepin yang kayak gini. Kita cukup bawa dalam doa aja. Insya Allah dari hasil persaingan mereka itu nggak bikin ada kejadian aneh-aneh lagi di kampung kita. Amin itu mah bang. Tapi ya kalau kata gue boleh minta nih, yang begono-gono mah udah kagak usah ada. Mendingan gue ngadepin dedemit tiap hari, nggak perlu begini gue. Anak gerandong ini nyeremin juga ya. Mudah-mudahan aja dia nggak ngebayain aku. Nah, nenek itu sih nggak bilang apa-apa tadi. Kalau bukan karena perempuan gak tahu diri itu sih, gak bakal nih aku kayak gini. Kali ini aku harus menang. Mbak Niki? Mbak Niki habis dari mana? Tadi dari ketemu teman. Ini lagi jalan pulang. Kenapa aku ngerasain ada aura aneh ya di sekitar Mbak Niki? Aku jadi ngerasain ada sesuatu di samping Mbak Niki, cuman aku nggak tahu apa. Apa mungkin ini ada hubungannya sama vision yang aku dapat? Aku ngerasa kayaknya ada sesuatu yang ngikutin Mbak Niki. Kenapa ini ngeliatin ke arah anak gerandong mulu sih? Emangnya Aini bisa ngerasain? Atau jangan-jangan dia bisa lihat? Hai. Kok bengong? Enggak. Mbak akhir-akhir ini ngerasa gak sih kalau kayak ada yang ngikutin? Enggak. Aman-aman aja sih. Kenapa sih, Ai? Ya udah kalau gitu aku pulang duluan nih, capek.
Ai. Emangnya siapa yang ngikutin? Serem banget. Tapi ya, kayaknya kalaupun emang ada yang ngikutin, jangan-jangan Mbak Raisa kali. Kan mereka musuh tuh. Terus sekarang juga satu usaha. Enggak ada, bukan apa-apa. Yuk. Oke. Aku harus lakuin ritual ini buat kasih makan anak gerandong. Ini semuanya udah aku bacain, jadi kamu bisa makan. Ini mau disuapin? Aku harus ngelakuin semua syarat dari si nenek. Kalau enggak, aku nggak bisa kalahin si Raisa. Tiap hari makan telur. Udah bonusin aja 2.000. Ibu-ibu yang lagi pada belanja, aku ada kosmetik baru, dicoba ya. Mau lihat gak? Itu gimana? Kagak ah. Kita tuh udah janji mau beli kosmetik sama Raisa ya. Bener pisan eta teh, udah gitu kosmetik Iput teh kan udah banyak, ngapain stok banyak-banyak? Yang ini mah beda lagi, ada yang baru. Cobain dulu ya. Kagak. Kalau batu beli kosmetik yang ada dan kadar luas. Nih, dicobain dulu. Lihat dulu aja. Dicolek-colek, diicip-icip. Lihat dulu. Kayaknya iya. Mau juga ya? Coba nih, coba deh. Lu kan lebih empro ya. Jadi kita emang kudu wajib beli sama yang udah empro pokoknya. Udah ini gua bayarin deh ini. Boleh? Berapa Iput ini? mau buat nyetok. Buat nyetok. Jadi kalau yang Iput udah habis di rumah, bisa pakai iya gitu ya. Tadi katanya kagak mau beli. Agak nape dan dia ini empro. Jadi kita kudu beli sama dia. Bener, Tete. Oh, jadi iri ya? Gak ada kosmetiknya, tenang aja. Cowok juga bisa pakai skincare aja, skincare. Ini ada yang namanya lip balm, biar bibirnya nggak pecah-pecah. Cakep. Gak usah sedih. Lu bisa samaan kayak kita. Tuh kasih. Nih. Tuh. Iya, boleh juga. Biarin aja hati yang pecah, Mbak ya. Bibir jangan sampai pecah. Iya. Cakep dan. Oh iya, bentar. Bapak komplain ya. Rahasia kita habis belanja ya. Ibu-ibu. Bu, saya punya kosmetik sama skincare baru. Mau lihat nggak? Nggak dulu deh, Sah. Soalnya kita baru beli ya sama Niki. Iya, lagian produknya juga sama aja kan? Sial. Aku udah keduluan Niki. Tapi aku harus bisa ngalahin Niki. Percuma aku datang ke dukun kalau nggak bisa pergunain anak ini. Bu, tapi mendingan ibu cobain dulu produk saya. Kalian beli dulu, produk saya itu jauh lebih bagus daripada punya Niki. Nanti kalian tahu deh perbedaannya. Yaudah kita mau ya? Mau? Iya. Bentar ya Bu ya. Sama skincare-nya sekalian mau nggak Bu? Ya keluarin semuanya produknya. Bu Yayan, Bu Iput, sini Bu. Aku mau. Bu, saya punya kosmetik sama skincare baru. Mau coba kan? Mau dong. Mana sini? Biarin gak apa-apa. Yang banyak. Gua mau koleksi ntar, gua mau jejerin di meja rias. Gua mau biar mampak. Ayo. Sebentar ya. Ini, Mai. Itu warga lagi pada heboh banget. Mereka tuh ngomongin skincare sama kosmetiknya Mbak Niki sama Mbak Raisa.
bener-bener kayak heboh banget. Pengen deh beli. Tapi menurut kamu beli apa enggak? Iya, bisa tahu aku skincare sama makeup kamu masih banyak gak sih? Jadi sayang aja kalau kamu beli sekarang yang sebelumnya belum habis. Iya. Bener sih, sayang juga gak sih uangnya, boros. Tapi katanya bagus banget. Aku jadi kayak pengen cobain gitu, penasaran. Iya, kalau kamu niatnya mau bantu, ya udah kamu tinggal beli skincare-nya Mbak Niki sama makeupnya Mbak Raisa, gitu aja. Nggak usah kamu beli semuanya. Oke, lihat nanti deh. Thank you sarannya. Udah aku masuk ya. Bye. Ya. Kayaknya aku harus cari tahu firasat aku pas ketemu Mbak Niki kemarin. Mas Timo, Ya, Nik. gimana Mas? Bahagia nikah sama Raisa? Ya, Ngapain kamu ngedeketin suami aku? Hah? Masih nggak bisa move on kamu? Kamu tuh kalau ngomong yang bener dong. Ngedeketin suami lo. Lo tuh lihat dong, ini ada di mana? Depan rumah gue. Lo tanya aja nih sama suami lo, ngapain lewat depan rumah gue? iya sayang, kamu jangan salah paham. Aku cuma kebetulan aja lewat sini. Lagian kamu tuh ngapain sih Mas? Pakai lewat sini segala. Ayo kita buruan pulang. Ayo. Sini Mas. Apa sih? Kamu tuh ngapain sih Mas berduaan sama si Niki? Kamu mau mengenang masa lalu? Iya. Ya enggak lah sayang. Tadi Niki tuh cuma beneran nanya doang. Ngapain dia nanya-nanya? Ya mana aku tahu sih. Mungkin dia basa-basi doang kali karena ketemu aku. Terus? Kamu jawab apa? Ya aku jawab rumah tangga kita bahagia lah. Jujur sama aku Mas. Bohong kamu kan? Jawab apa kamu? Apa sih? Waalaikumsalam. Mah, udah mah, jangan marah-marah. Gak usah ikut campur kamu ya. Masuk rumah. Iya, Bi. Kamu masuk ya. Papa mau ngomong sama Mama. Sayang, kamu kalau lagi marah jangan marahin Ardi dong. Kasihan dia. Terkena mental gimana? Aku harus lakuin sesuatu ke Niki. Assalamualaikum. Mbak. Ya ampun, lagi sibuk ya, lagi mau packing ya? Enggak, udah selesai nih. Ini paket-paket yang mau dikirim besok. Ya ampun, alhamdulillah ya kalau dilihat-lihat. Kayaknya usaha Mbak semakin lancar banget ya. Iya, lumayan. Aku sekarang dapat pesanan online juga. Oh ya alhamdulillah deh Mbak. Semoga aja usahanya semakin lancar ya. Aku nggak lihat ada yang aneh di sini. Apa jangan-jangan aku terlalu parno abis nemuin gulungan dari keluarga Cigaluh itu? Kenapa enggak, tadi kecoa Mbak. Tiba-tiba ada kecoa terbang tadi. Masuk ke dalam kolong itu. Hah? Iya. Oh iya. Nanti kalau mau nanya-nanya langsung datang aja. Atau nanti aku samperin ke rumah Oh Aini. iya, nanti aku kabarin Mbak. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum Mbak. Iya teh waktu na ibu teh nganggo skincare malam gitunya biar makin glowing kalau kata Yeyen namanya lamun cek iput mah makin gelis gitunya. Usahaku saya makin laris habis dibantuin sama anak gerandong. Tapi aku nggak rela kalau Raisa ikutan sukses. Kayaknya aku harus minta bantuan lebih jauh nih sama si anak gerandong. Aku minta
kamu sabotase semua jualan Raisa. Jangan sampai usahanya lebih laris daripada aku. Ya Allah. Orang pada prek-prek pada ngapain sih? Kagak ada bantu ngeronda. Kan? Bagus. Ya! Cepet banget sih pindahnya. Siapa lo? Gimana tuh orang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah. Dani, Apa gua tobat, Dan? Dan! Kenapa sih? Dan, kenapa, Dan? Allahu Akbar, Malik. Fahri, astagfirullah. Dan, Tuh, di bawah tadi ada barusan. Gua Tenang dulu. Gua barusan tadi awalnya begini nih. Dari sana muncul anak bocah. Tiba-tiba cepet banget jalan ke sini, hilang nih, deh. Dia gebuk nih di bawah. Digebuk. Gua teriak. Waktunya sepil kosmetik ini mah. Beli pakai banyak-banyak, udah orang banyakan duit ya. Tapi gue bingung nih, gue mau pakai punyanya Niki apa punyanya Raisa. Raisa aja deh. Nih, besok pagi gue bangun tidur muka gue langsung glowing, mencilak. Laler kleset nih. Kena muka gue. Raisa, keluar lu Raisa! Aduh! Woi! Raisa! Keluar kagak lu? Aduh, gue seret nih. Ada apa sih ibu-ibu? Pagi-pagi udah berisik aja depan rumah saya. Lu kudu mempertanggungjawabkan perbuatan lu. Lu lihat muka kita nih, hah? Nih, belang-belang. Ya, tinggalin muka aing tanya. Aralato, bari jeung bareureum kieu. Jawab sia. Bukan muka dia aja, muka saya juga. Mana mau liburan lagi? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Iya benar, tanggung jawab. Lihat tuh. Tenang dulu deh Bu. Tapi kalau menurut saya kayaknya nggak mungkin deh kalau produk saya bikin muka ibu kayak gitu. Atau jangan-jangan yang ibu pakai itu krimnya si Niki kali? Apa iya? Kan kita beli juga tuh dari sini. Gimana ini? Bisa jadi kamu Tayen, soal nate kita tanya ngelihat eta nate produk nate hampir mirip gitu, jadi salah ngambil. Gak mungkin, saya itu beli produk sama kamu. Lihat nih muka saya rusak karena saya itu beli produknya cuma sama kamu. Bener tuh. Lu jangan ngecotin kita no. Ini malam minggu muka gua merah-merah begini kagak bisa ngedate gua. Risa, Udah, tolong semuanya berhenti. Semua ini kan bisa dibicarakan baik-baik Bu Yayan. Babang, ini segala masing pakai ngademin lagi. Udah jelas-jelas lu kagak lihat nih. Kita pakai baju belang-belang. Mukanya totol-totol kayak habis disedot bekicot, lu tau kagak? Ya, saya ngerti, tapi tolong jangan jadi ribut kayak gini ya. Semua warga lagi protes ke Raisa. Itu artinya si anak gerandong berhasil ngelakuin apa yang aku minta. Niki, keluar kamu. Di mana sih? Niki! Pagi-pagi kok ada di sini? Mau beli skincare lagi ya? Nih lihat nih.
Gara-gara produk kamu muka kita jadi hancur. Nih muka saya merah-merah nih. Panas tahu. Muka saya gatal-gatal. Gak mungkin lah pakai produk saya. Ibu-ibu juga pakai produknya Raisa kan? Tuh lagi pada demo juga ke rumahnya. Produk Raisa sih jelas-jelas belinya sama kamu, Niki. Bu, produk saya tuh nggak mungkin bikin merah-merah gatel-gatel. Udah mendingan gini aja deh. Ibu ngerasainnya apa yang pada numbuh jerawat juga mendingan pakai produk yang lain aja yang buat jerawat sama bikin calming gitu. Males banget, muka kita udah rusak suruh beli produk lagi. Iya, gimana sih? Udah tahu muka kita hancur. Harus tolong jawab ya. Kayak gini. Udah beli produk yang baru aja. Udah. Ya Allah. Ini kenapa sih, Bu? Nih, lihat nih muka kita hancur gara-gara produk dia. Iya, nggak ngaku lagi. Padahal dia yang jual produknya. Enggak mungkin. Lihat nih muka kita nih. Ya, sabar ya, Bu. Nanti kita cari dulu buktinya. Ya, jangan asal tuduh kayak gitu. Capek banget ya, Ri. Wario tuh kenapa sih susah banget dibilanginnya untuk jangan anarkis, jangan main hakim sendiri gitu loh. Karena mereka emang selalu kayak gitu. Pari, sini. Makan bubur bareng. Gabung aja sama kita. Ya boleh deh. Emang mejanya cuma ini dong. Pak, mau bubur ya, Pak? Juga. Kayak biasa aja yang kayak ini dua. Pas banget. Kamu juga kan sama, Mas? Mau. Iya. Samain aja. Tahu nggak? Aku tuh capek banget tahu. Jadi tadi aku sama Fari abis nengahin warga yang lagi pada protes ke Mbak Niki. Muka mereka tuh pada merah semua. Sama sih, kita juga habis ngelarai warga di rumahnya Mbak Raisa. Ya, warga pada komplain gara-gara produknya Raisa tuh bikin mereka gatel-gatel, terus udah gitu kulitnya jadi merah. Kok bisa sama? Tadi warga juga lagi pada protes ke rumahnya Mbak Niki. Waduh, jangan-jangan ini kalau dilihat dari latar belakangnya ya, mereka kan musuh bebuyutan tuh. Jangan-jangan saling sabotase gitu lagi. Yang jualan udah keluar. Tapi kan gue. Iya. Udah. Udah gak usah pakai emosi. Apa iya Mbak Niki sama Mbak Raisa saling sabotase? Dan apa ada hubungannya sama dua anak division aku itu? Oh, untung aja aku belum sempat beli skincare atau kosmetik di mereka berdua. Kalau udah terus muka aku rusak gimana? Makasih ya Ai waktu itu udah saranin aku. Aduh. Enggak lah. Muka kamu gak bakal jelek. Kamu bakal cantik terus kok. Udah pasti ini ulahnya Raisa nih. Aku nggak bisa tinggal diem aja. Aku harus nyuruh anak Grandong itu ngelakuin sesuatu lagi. Malam ini, kamu harus serang Raisa. Semua yang terjadi ini pasti ulah si Niki yang gak bisa lihat aku sukses. Aku harus ngelakuin sesuatu buat balas dia. Beraja, kamu harus bantu aku untuk serang Niki malam ini juga. Mana tuh Yen? Iya, tapi lu mah jangan ngomong-ngomong sama Dania. Tenang aja sok atuh. Kemarin cepet gue fotoin. Jadi ini Duda yang di ujung jalan itu kan lagi jemurin baju. Ya Allah, gak sampai gemes banget. Amali atau siapa atau ngintip eta teh orang. Kan kagak baik nolak rezeki.
Karena naon katain. Ih, meni berisik pisan. Ih, Pengeng banget kayak gini lihat tuh. Enggak ah, haus banget gua. Udah kita ngerumpinya kencengan lagi aja. apaan sih, Put? Berisik banget sih. Satunya. Apa ya teh? Suara apaan itu ya? Lu dengar juga, Bang? Iya. Apaan itu ya? Ih. Merinding mulu gue. Udah rujuk jalan sana, Bang. Denger, Bang. Tapi kagak ada apa-apa. Serem banget sih. Balik gua, Bang, ah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu barusan apa yang aku lihat ya? Ya Allah, tadi apa ya? Tadi kayak ada sosok gitu deh. Jangan-jangan itu makhluk halus lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Maya, nggak apa-apa. Ardi, aduh. Makasih lo, kamu udah bantuin aku. Aman, Kak. Aku bantuin ya, Kak. Aku antar pulang. Makasih lo. Ya, Kak, nggak apa-apa. Tapi Kakak aman kan? Aman-aman. Yaudah, yuk, Kak. Bismillah, yuk. Hai. Hai, ini. Kamu masih kepikiran soal surat yang kamu terima tadi ya? Iya, Lik. Tapi yang bikin aku lebih kepikiran lagi sama masalah di kampung ini. Aku kepikiran banget sama Mbak Raisa sama Mbak Niki. Aku ngerasa ini ada sangkut pautnya sama mereka. Hai. Coba ya, sambil kita mulai biasain supaya kalau ada apa-apa kamu kebiasa buat cerita sama aku. Siapa tahu kamu jadi nggak terlalu dibebanin dan kamu nggak jadi ngelamun terus, Hai. Sebenarnya visionnya itu tadi aku ngeliat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan, Kak. Iya, nggak apa-apa. Kamu kenapa? Tadi aku jatuh dari motor, Ay. Jatuh? Ya ampun, yaudah kamu mendingan duduk sini. Duduk. Maaf. Sakit ya? Aduh, Mai, udah aja deh. Di, makasih banyak ya kamu udah nganterin Kakak Maya. Iya, Kak, sama-sama. Yaudah, begitu aku pamit pulang dulu ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih, Mai? Kok bisa sampai jatuh? Gak tahu nih, tapi untungnya nggak ada luka, nggak ada apa sih. Terus tau nggak, tadi tuh waktu aku lagi jalan ke sini naik motor, tiba-tiba aku ngeliat di jalan ada kayak dua sosok yang sekilas lewat gitu loh di jalan. Apa mungkin ini semua adalah ulah nenek Sampar? Lawanmu itu bersekutu dengan kekuatan gaib. Jadi kamu harus waspada. Aku nggak mungkin diam aja. Tapi kalau kekuatan Gerandong sama kuatnya kayak ilmu gaib Raisa, aku harus ngelakuin apa ya? Udah aku duga, si Niki pasti juga pakai ilmu yang bisa bikin usahaku hancur. Aku nggak boleh kalah.
Aku harus pikirin gimana caranya ngalahin dia. Kamu tuh bisa ngetok pintu dulu gak sih, Mas? Iya maaf, aku cuma mau ngajak kamu tidur. Aku gak mau. Kamu tidur aja sendiri. Udah sana. Kalian juga denger gak sih suara berisik tadi malam? Anehnya, pas dicek sama suami saya, itu gak ada apa-apa di luar. Tapi suara itu terus aja kedengeran. Iya bener tuh, sama banget sama gua. Kalau gua kata teman di kampung nih ya, udah diteror lagi sama hal-hal goib gono. Lo, ayah wae atunya kejadian di kampung kita teh. Kalau gua kata nih, di kampung Mari tuh udah ada yang muja lagi begono. Bisa jadi tuh ya. Tapi pertanyaannya, saha atunya orangnya yang melakukan ilmu hitam gitu. Pan itu tugas kita tuh buat investigasi, cuman ini kelamaan. Ngapa udah lama begini baru berasa kita? Bener atuh. Ardi. Baru pulang sekolah ya? Iya Tante. Tante habis pulang dari jualan ya? Tapi lagi sepi. Ini tuh kayaknya ulah mama kamu deh. Kayaknya mama kamu pakai ilmu goib. Astagfirullahaladzim. Mama nggak mungkin kayak gitu Tante. Aduh, Ardi, maaf banget. Tante tuh ngomong kayak gini bukan karena benci sama mama kamu. Tapi emang kenyataannya gitu. Masa orang-orang beli kosmetik sama skincare Tante terus mukanya malah jadi gatal-gatal, merah-merah. Padahal kan sebelumnya enggak. Coba deh, Ardi, kamu cek-cek mama kamu di rumah. Kira-kira ada yang aneh nggak? Atau ada yang disembunyiin gitu nggak di kamar? Kamu tuh bisa gak sih? Gak usah lari-lari kayak tadi. Mama marah sama siapa ya? Ya udah Tante, aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Anak itu pasti lagi kepikiran omongan aku. Maya, kamu mau nyobain produk kosmetik terbaru aku nggak? Coba deh, lihat. Nih, bagus deh. Ini namanya Cushion. Boleh. Ya. Maria lama banget sih. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Panas banget. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Di aku nggak tahu. Itu tangan kamu merah banget. Aduh. Udah kita ke klinik sekarang ya. Tiba-tiba aku lagi mau pakai bedak itu terus nggak tahu. Yaudah kita ke klinik sekarang ya. Kita obatin tangan kamu. Iya panas banget. Aduh, kayak kebakar gitu loh. Bisa tiba-tiba. Oke, Yari. Kabarin kita aja ya kalau butuh apa-apa. Waalaikumsalam. Gimana Ali keadaannya Maya? Maya udah baik-baik aja kok, Ay. Udah ada dokter yang nanganin. Untungnya lukanya nggak terlalu parah. Alhamdulillah, aku seneng banget dengarnya. Tapi jujur ini aku ngerasa aneh banget. Kosmetik yang dibeli sama Maya dari Mbak Niki. Masa bisa bikin tangannya Maya jadi melepuh? Luka-luka kayak gitu? Itu
dia, aku juga kepikiran itu dari tadi. Ini udah aneh banget. Aku ngerasanya ada hubungannya dia sama nenek-nenek Sampar. Hai, mau ada hubungannya atau enggak, kita tetap nggak boleh biarin hal ini. Kita harus selesaiin masalah ini karena udah makan korban. Ya kamu bener sih, cuman aku ngerasa kayak capek ya. Aku capek selalu diteror terus sama nenek Sampar. Nggak tahu maunya dia apa. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba bikin semua orang terdekat aku jadi kayak gini. Udah, hai. Bukan salah kamu kok ini semua. Nanti malam kamu temenin aku ya. Aku mau jengukin Maya. Iya. Aku pasti temenin kamu. Salah. Sa, udah dong marahnya. Gak usah ganggu aku bisa nggak sih, Mas? Udah tidur sana? Iya, tapi sampai kapan kayak gini terus kamu, ah? Buka pintunya. Mas, aku udah bilang ya, jangan ganggu aku. Ntar kalau aku dobrak nih pintunya, beneran deh. Udah pergi sana, jangan ganggu aku. Oh, kamu nantangin ya, saya? Buka nggak? Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kamu bersekutu sama makhluk gaib? Ternyata bener apa yang dibilang sama Tante Niki. Aku udah berusaha buat nggak percaya sama hal itu. Tapi aku salah. Kalian berdua ini benar-benar nggak bisa menghargai privasi aku ya. Aku udah bilang jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Mas, lepas! Aku harus cari bantuan buat nyiapin makhluk gaib itu. Ardi! Aku udah nggak tahan. Aku udah capek berurusan terus sama Raisa. Satu-satunya cara biar aku bisa hidup tenang, kita harus nyingkirin dia. Jadi malam hari ini juga kita harus habisin Raisa. Mai, padahal kamu tuh bisa istirahat aja loh. Enggak lah, justru kalau aku balik ke kontrakan, sepi. Di sini kan ramai kalian. Kita harus segera cari tahu sebenarnya penyebab ini semua apa. Jangan sampai ada korban lebih banyak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, tolongin aku kak. Kenapa? Didi, coba tarik nafas dulu. Buang nafas, kamu tenang dulu, baru kamu ngomong. Mamaku kak, mamaku punya peliharaan makhluk gaib. Dan tadi makhluk itu nyerang papa aku. Mau kemana? Dasar perempuan munafik. Ternyata kamu itu main dukun ya? Main pesugihan? Bukannya sama. Gue tuh mau nemenin lo, karena gue tahu lo juga pesugihan kan? Beraja, hajar dia. Lo tuh selalu ikut-ikutan gue ya. Lo selalu gak mau kalah sama gue. Gak ada habis-habisnya. Bagi dunia, mungkin kamu hanya satu orang. Tapi bagi satu orang, kamu adalah dunianya. Night mengisahkan mereka. Rindu Tak Berujung mulai Jumat jam 7:30 malam di Antv. Bisa bikin elu hubungan lagi sama manusia. Aku tahu kak, mama ngelakuin kesalahan. Tapi aku nggak nyangka kalau mama ngelakuin ini. Ya udah Di, iya kita ngerti. Kamu nggak usah panik, nggak usah khawatir, karena kita semua di sini pasti bakal bantuin kamu, ya. Makasih kak. Dani, duh kenapa sih pada ngagetin? Ini gawat nih. Nih di depan rumahnya. Emak aja nih, Mbak Raisa. Lagi heboh. Ada pertarungan sengit makhluk gaib. Serem banget. Ri, kita harus ke sana sekarang. Ayo, Heli. Lo harus tamat.
Udah, Ma. Ma, udah. Duh, Ma. Ada apa lagi sih, Ma? Udah. Berhenti. Panik. Astagfirullahaladzim. Mama. Raisa. Mama. Niki. Raisa. Ma. Mama. Mama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai. Udah berani kamu datang ke sini ya? Udah punya nyali kamu? Aku tidak pernah takut. Aku justru menunggu sampai kau berhadapan dengan. Dan mulai sekarang, hari-harimu akan menjadi mimpi buruk. Aku akan membuat keributan, menyesatkan semua manusia yang ada di sekitarku. Dan kau tahu apa artinya, kan? Kamu akan dianggap sebagai pembawa malapetaka Ratna. Dan tidak ada orang yang mendekati kamu. Kamu akan terkutil. Dan kamu akan sendirian. Kamu salah. Nah, ini nggak pernah sendirian. Selalu ada kami bertiga di sampingnya. Dan kami juga yakin pasti ada kekuatan Allah yang jauh lebih besar daripada kekuatan kamu. Justru kamu yang sendirian di sini. Dan kami akan selalu bersama. Kebersamaan kami ini yang bakal musnahin kamu. Aku nggak takut ngelawan kamu. Dan kita semua di sini bakal menghancurkan kamu.